Berani dah gubernur nih? Ya harapan kita begitu Bang ya, kita lihatlah dulu nanti kan. Tapi kalau saya lihat sih, ya luar biasa lah Bapak Gubernur kita ini kan. Apanya yang luar biasa? Iya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, hari ini saya kedatangan narasumber yang istimewa ini, bicara masalah upah buruh, bisa bicara masalah aspirasi para tenaga kerja ya. Beliau adalah Masta Aritonang. Saya panggil Ibu ya. Iya Pak. Masta Aritonang SH, nya lebih dikenal, lebih populer, beliau ini seorang pengacara. Saya kenal baik suaminya dulu, almarhum suaminya Heri Simanjuntak. Hari ini beliau sengaja kita undang ke sini untuk bicara tentang masalah upah, pengupahan. Ya. Ini isu yang cukup seksi itu saat ini, Ibu Marta. Ya, kita tahu bahwa baru beberapa hari lalu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah sudah memberikan aba-aba bahwa 2023 katanya akan ada kenaikan upah buruh. Ya. Ya, berapa persen kenaikannya itu kita belum jelas. Nah, kita mau mendengar dulu aspirasi para tenaga kerja, kaum buruh kita di Jambi yang diwakili oleh Ibu Masta dulu. Ibu Masta ini Ketua Koordinator Daerah Hukatan Provinsi Jambi. Nah, apa itu Hukatan? Federasi Serikat Buruh Sektor Kehutanan, Industri Umum, Pertanian, dan Perkebunan. Jadi memang punya kapasitas untuk bicara itu hari ini. Oke, silakan Ibu Masta. Selain itu Bang, saya memang juga Menteri Keuangan di perburuhan ini ya. Oh, iya. Bendahara umum. Oh, bendahara umum. Ya. Wah, hebat. Jadi terkait ini memang setiap tahun sejak Undang-Undang 13 disahkan, setiap tahun biasanya itu bulan November. Setiap kepala daerah akan ketok palu untuk penentuan upah minimum setiap provinsi. Nah, setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini tahun lalu itu kenaikan upah kita cuma Rp8.000 ya, yang menurut kami ini memang ya anugerah yang luar biasa, yang membuat penderitaan gitu. Jadi mendengar 8.000 ini ya semua shock jantung gitu. Jadi meskipun pada akhirnya setelah demo semua buruh turun ke jalan naik 50.000. Nah, berdasarkan pengalaman ini kami yang menaikkan situ siapa? Gubernur kemarin tahun lalu gubernur kan gitu. Jadi berdasarkan pengalaman ini kami 10 Oktober kemarin itu khususnya seluruh hukatan di senasional itu bikin gerakan nasional pada hari buruh ya? Enggak Bang, hari buruh 1 Mei. Tapi ini kita untuk mengantisipasi mengenai penetapan UMP ini. Jadi secara nasional kita turun menyuarakan aspirasi kita. Juga khususnya di Provinsi Jambi untuk mengingatkan kepala daerah dalam hal ini gubernur ya, karena ini kapasitasnya Bapak Gubernur. Jadi kami mohon supaya untuk penentuan UMP ini benar-benar itu dilakukan secara manusiawi dan benar-benar seperti di Undang-Undang 13 juga PP 78 itu benar-benar berdasarkan kehidupan yang layak. Penentuannya itu untuk hidup layak gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Sekarang berapa ini UMP kita? Kalau UMP 2.640.000 sekian ya. Jadi memang pada saat itu ya melalui asisten gubernur kita diterima berdialog juga dengan DPRD karena waktu itu kami juga minta menyuarakan supaya ini benar-benar diperjuangkan oleh DPRD Provinsi Jambi. Kami memang minta kenaikan upah 10% dari upah yang ada sekarang. Ada yang 10% dari 2.600.000 ini ya? Iya. Memang sih itu ya secara kehidupan layak untuk Provinsi Jambi itu belum bisa dinyatakan layak. Namun melihat kondisi sekarang, kami memang mintanya naik 10%. Dan biar abang tahu ya, sebenarnya Bang, upah minimum ini
ini berlaku hanya pekerja di bawah 1 tahun. Oh. Dan untuk standar lajang. Ya. Jadi meskipun realitanya di lapangan kita lihat ya anggota kita mau kerja kadang 20 tahun pun dia tetap aja segitu. Gitu. Nah, memang sih secara aturan dinyatakan ini untuk standar lajang, kehidupan layak untuk standar lajang. Nanti yang bekerja lebih dari 1 tahun ada namanya struktur skala upah. Tapi terkait ini meskipun tidak ada aturannya, ini juga belum dijalankan di berbagai perusahaan. Jadi anggota kita banyak itu yang udah bekerja sekian tahun, ada yang udah 19 tahun. Nah ini cuman bedanya dengan yang baru 1 tahun itu cuman beda 100.000 gitu. Nah, jadi namun ini pun kemarin kami titipkan juga lewat anggota DPR di provinsi dan Bapak Gubernur, kami sangat berharap penetapan upah minimum kali ini berdasarkan kalau kita lihat berdasarkan putusan MK nih, kami sangat berharap supaya pemerintah lebih bijaksana untuk mentaati hukum putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Itu khususnya poin 7 itu di sana disampaikan menangguhkan segala kebijakan, segala tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Menangguhkan loh. Jadi nggak boleh berdasarkan putusan ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu nggak boleh. Nah, Dewan untuk menetapkan upah minimum maupun Dewan Pengupahan berdasarkan PP 36 kalau sekarang kalau dulu kan Undang-Undang 13 itu PP 78 tahun 2015. Nah, sekarang mengenai pengupahan kita berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu PP 36 tahun 2021. Nah, kalau pemerintah berkutat berdasarkan ini, kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak boleh. Karena kan upah ini berdampak luas dan bersifat strategis. Jadi kami berharap pemerintah untuk lebih bijaksana, mau itu Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Bapak Gubernur dan wali kota atau bupati yang di sana sudah ada Dewan Pengupahan, supaya tetap mentaati. Menyinggung gubernur ada kewenangan tidak untuk ikut serta menetapkan upah ini di daerah UMP ini? Nah, karena katanya semuanya kewenangan pusat, menteri. Nah, nanti kalau alasannya itu. Kalau maunya kita standar sih hidup setiap daerah kan beda-beda. Nah, justru itu Bang, saya sangat setuju nih dengan pertanyaan ini kan. Kami pun sangat sepakat dengan itu. Jadi memang berdasarkan PP 36 ini semua kepala daerah untuk menetapkan upah minimum ini harus berpedoman kepada putusan pusat. Akan tetapi itu tadi yang saya bilang, kami sangat berharap Bapak Gubernur Provinsi Jambi khususnya lebih bijaksana, lebih berani. Karena kan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan hidup layak di Provinsi Jambi dengan Jakarta, dengan daerah lain kan pasti akan berbeda. Berani di sini maksudnya apa? Ya berani dalam hal menambah sendiri gitu. Dengan pertimbangan dengan pertimbangan kehidupan hidup layak dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Karena kondisional daerah beda-beda ini tadi. Apalagi Jambi, inflasinya tinggi. Kita berharap Bapak Gubernur Provinsi Jambi yang terhormat berani memperjuangkan kita kaum buruh yang ada di Provinsi Jambi khususnya. Berani nggak gubernur nih? Ya harapan kita begitu Bang, kita lihatlah dulu nanti kan. Tapi kalau saya lihat sih luar biasa lah Bapak Gubernur kita ini kan. Apanya yang luar biasa? Luar biasa pokoknya. Nggak usah ada basa-basi, ini menyangkut masalah. Karena begini Bang. Orang banyak buruh kan. Karena begini. Tahun lalu Bang. Ini aspirasi yang harus disampaikan Pak Gubernur ini. Tahun lalu. Meskipun setelah banyak buruh turun ke jalan, yang awalnya hanya naik 8.000, kemudian setelah demo apa segala macam, mungkin saya yakin setelah pertimbangan A, B, C dan Z, Bapak Gubernur kita berani untuk menaikkan 50.000 pada saat itu. Saya berharap
ini diulangi juga tahun ini gitu loh. 26 tadi itu setelah naik 50.000 itu Iya, ya? iya. Jadi, Kapan mulai naik 50.000 itu? Tahun lalu? tahun lalu. Tahun lalu. Iya, kan UMP kan ditetapkan November 2021 dan diberlakukan kan biasanya kan itu ditetapkan akhir tahun, diberlakukan mulai Januari awal Nah, tahun. dengan keberanian gubernur naikkan seperti itu, pemerintah pusat gimana sikapnya? Kalau saya dengar sih katanya Bapak Gubernur kena teguran. Kena teguran dari pemerintah pusat. Namun saya yakin itu tadi saya bilang, Bapak Gubernur kita ini kan luar biasa, berani kan gitu. Iya. Kita berharap. Oh gitu, suruh nekat lagi. Iya, gitu loh tahun ini. Mengingat masyarakat Jambi ini memang hidupnya masih banyak yang ini ya, kekurangan nih Iya. akibat ekonomi sekarang. Naiknya BBM, Iya, kan harga gitu. BBM naik dan semuanya sebenarnya secara nasional juga persoalan kehidupan masyarakat kita sekarang lagi morat-marit kan. Nah justru Ya, itu apalagi memang. Jambi. Apalagi Jambi. Walaupun batu bara itu cuma dinikmati oleh sekelompok orang. Iya. Nah, mau juga gubernur ini seperti apa ini? Suruh dia berjuang lagi. Iya dong. Seperti yang sudah kami sampaikan 10 Oktober 2022. Waktu itu lewat Bapak Gubernur juga DPRD Provinsi Jambi sudah kami titipkan supaya nasib kami diperjuangkan 10% untuk tahun ini dari upah tahun ini untuk Iya. dinaikkan. Kalau semua keputusan dari menteri ya, dari pusat, apa arti Dewan Pengupahan kita? Nah, itu dia sebenarnya Bang. Iya. Jadi, Ini kawan-kawan dan pengupahan kita undang ke sini malah belum mau ini datang ini. aduh. Ibu Marta yang bersedia ini. Oke, terus? Nah, kalau kami memang kebetulan di Kota Jambi, Dewan Pengupahan untuk Kota Jambi keterwakilan dari Hukatan itu ada 2 orang. Iya. Nah, kemudian untuk Provinsi Jambi tapi dari KSBSI Iya. ada 2 orang. Kita berharap memang kalau yang di Kota Jambi Dewan Pengupahannya ini juga keluh kesahnya karena ini ditentukan oleh pusat ya. Kalau Dewan Pengupahan daerah nggak ada lagi guna ya dibubarkan saja. Iya. Kalau itu. menurut kita kan begitu, ngapain ngabis-ngabis anggaran Iya. kan? Ya semua biar diserahkan ke Iya. pusat. Iya. Iya. Kalau semua jadi pusat, berarti daerah jadi sapi ompong. Ya kalau misalnya sesuai dengan PP 36 itu, karena harus tetap berpedoman kepada pusat, ya apa gunanya kita di sini? Iya. Yang iya, di iya. yang di daerah, Dewan Pengupahan Daerah itu memang lagi kita diskusikan. Iya. Apakah nanti kita akan menyuarakan ini dan menyurati baik Dinas Ketenagakerjaan maupun Kementerian Ketenagakerjaan. Ya kalau memang suara kita nggak ada gunanya lagi, ya udah dibubarkan aja Dewan Pengupahan ini. Kapan biasanya mulai ditetapkan ini? Awal tahun kah? Memang Dewan Pengupahan ini dia pengangkatan Bang, SK per 3 tahun. Enggak, penetapan UMP ini. UMP Ketok Palu itu November ini biasanya udah ketok Iya palu kan, ya. untuk Iya. diberlakukan 2023. Iya, Januari 2020. Sampai hari ini belum ya? Belum kayaknya. Belum kayaknya. Nah, mungkin biasanya ini tanggal 20-an, 20 Iya. iya 20 November nanti Gubernur Ketok Palu kalau Dewan Pengupahan sama LKS tripartit pembahasan ini kayaknya sekali pertemuan lagi itulah nanti yang diajukan ke Iya, ngomong-ngomong ini tenaga kerja buruh yang kita perjuangkan ini dari sektor mana saja? Kalau yang tergabung di Hukatan ini itu sektor kehutanan, industri umum, pertanian dan perkebunan. Kawan-kawan yang bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan lain, katakanlah di mall, di apa segala macam itu, termasuk yang kita perjuangkan. Kalau kami memang di sektor ini ya, itu kan masuk industri umum. Oke, memang Ya, masuk dalam itu ya. ya. Namun yang banyak tergabung dengan kita sekarang itu di perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, kemudian karet, ada memang yang pertanian juga itu yang banyak tergabung karena memang kita udah banyak sosialisasi kesadaran kaum buruh khususnya Provinsi Jambi juga untuk berorganisasi itu masih kurang. Masih kurang. Kayaknya kayak ya nggak merasa butuh gitu. Padahal kenaikan upah setiap tahun itu
itu bukan anugerah, itu yang Iya. harus diperjuangkan gitu loh. Diperjuangkan, iya. Sudah berteriak-teriak Iya. memperjuangkan itu kan. Nah, bicara ini, upaya apa yang sudah dilakukan kita ini? Ukatan ini tadi, Provinsi Jambi. Nah, itu memang secara federasi ya, secara federasi, baik di daerah maupun tingkat nasional, kita udah menyuarakan, mencoba menyuarakan. Nah, di tingkat nasional juga dari DPP juga sudah mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dan menyuarakan juga, menyurati supaya regulasi ini yang berdasarkan untuk penentuan upah ini ya jangan berdasarkan PP 36 tadi. Ya kalau kayak saya pribadi ya, saya pribadi nih berdasarkan putusan MK tadi itu, kalaupun dinaikkan upah buruh 2 juta tapi berdasarkan aturan hukum yang salah, menurut saya itu tetap cacat hukum. Tetap cacat hukum. Iya. Jadi bagusnya seperti apa? Yo, kami meminta karena kan berdasarkan putusan MK, jadi kalau secara konotasi hukumnya nih berdasarkan kalau kita artikan nih berarti kan kekosongan hukum. Nah, namun kan untuk sebuah kebijakan, keputusan kan tidak hanya berdasarkan aturan atau putusan hukum yang kekeh, tapi juga berdasarkan kebiasaan. Juga yaitu tadi kehidupan layak untuk kaum buruh atau masyarakat khususnya Provinsi Jambi yang ada sekarang. Ya kami bukan hanya PP 78 selama ini kan berdasarkan PP 78 ya dari tahun 2015 itu berdasarkan Undang-Undang 2013 kan ada dulu itu Bang biar ini sebelum penetapan UMP itu Bang upah minimum itu Dewan Pengupahan itu turun ke lapangan Bang survei dulu iya kebutuhan hidup layak masyarakat itu bagaimana kemudian pertumbuhan perekonomian itu bagaimana jadi untuk menentukan upah minimum meskipun belum tentu diterima oleh khalayak umum tapi sudah ya hampir sekian persen lah gitu kan itu berdasarkan realita yang ada gitu. Nah kalau berdasarkan PP 36 ini hanya ditetapkan oleh pusat ya menurut kita itu sangat di luar logika kalau menurut saya. Makanya kami tetap mendorong berdasarkan putusan MK tidak boleh menetapkan apapun atau tindakan untuk undang-undang Ciker ya termasuk PP 36 ya udah berdasarkan kebiasaan selama ini berdasarkan PP 78 ini udah pernah disampaikan ke Menteri belum? Iya itu sudah kita sampaikan. Kawan-kawan dari daerah lain bagaimana? Sama Bang ya? Khusus Ukatan secara nasional kita menyuarakan ini. Nah makanya ya kembali kalau saya pikir ya kembali ke pemerintahan daerah masing-masing lah mau mendengarkan aspirasi kita buruh ini. Bicara UMP Jambi 2.600.000 sekian ya. Iya. Bagusnya berapa nih Mata? Minimal ke depan ini 2023 ini. Iya itu tadi yang sudah kita sampaikan 10% dari situ. Berarti itu yang kita minta naikkan dari kemarin juga. Berarti kalau misalnya sekitar 260 ditambah 2.600.000 ya lebih kurang 3 juta lah. 3 juta ya. Itu untuk standar lajang loh Bang. Iyalah. Kalau yang udah punya anak, punya istri, nggak cukup lah. Nggak cukup. Kita ini kan dilematis ya. Satu sisi daerah ini daerah yang kaya. Bukan apa-apa yang tidak ada di Jambi ini kan. Ya kan industri apa saja ada gitu kan. Justru itu Bang. Ada. Tapi upah kita masih tahun lalu Bang. Anggota kita yang banyak di perkebunan sawit, harga sawit lagi naik-naiknya, upah naik cuma 8.000 Bang, sakit hati. Jadi itu yang kita maksud tadi yang saya bilang keberanian dari pemimpin daerah untuk memikirkan atau memprioritaskan kehidupan masyarakatnya atau rakyatnya dalam hal ini khusus Provinsi Jambi. Artinya kepala daerah harus berani ambil resiko, harus berani memperjuangkan ini gitu kan. Kan dilihat dengan pertumbuhan perekonomian. Kita yang punya masyarakat, kita yang punya potensi daerah, tapi kok pusat menentukan upah kita. Nah itu tidak pas ya. Iya, nggak cocok lagi penentuannya itu Bang. Kalau dinaikkan Jakarta nggak makan tempoyak, di sini tempoyak mahal, perlu upah yang besar. Kalau dinaikkan 800.000 masih enak. Kepatin udah berapa sekarang kan? Kira-kira seperti itulah. Iya. Dan memang ya banyak
persoalan lah mengenai upah ini, dan memang sangat benar-benar dibutuhkan kajian yang benar-benar fokus untuk sebenarnya di mana ini persoalannya, nyangkutnya ini kok sebegitu susahnya untuk naikkan ini? Apa memang pemerintah lebih berpihak pada perusahaan gitu? Kalau kita bilang berpihak kepada, ini kan menjadi kayak dua sisi mata uang kan. Satu, ada sisi buruh yang minta kenaikan upah setinggi-tingginya. Di satu sisi ada perusahaan yang minta, pengusaha ada yang minta kalau bisa ya seminim-minimnya kan gitu. Supaya untungnya lebih besar. Iya. Gitu kan? Nah, ini yang tadi kita bilang memang benar-benar kajian yang fokus. Kalau memang pertumbuhan perekonomian kita mendukung untuk kita naik upah, ya mohonlah Bapak Gubernur nggak usah ragu dan nggak usah bimbang untuk menaikkan upah gitu. Namun kalau memang kondisinya lagi tidak bisa untuk menaikkan upah, ya kita mau bilang apa kan gitu. Tapi benar-benar ada berdasarkan kajian, enggak cuman sekedar katanya gitu loh. Naik upah 8.000 itu kata dari pusat kan nggak lucu. Atau demo lagi baru naik. Setiap bulan demo naik. Ayo. Demo itu repot Bang, menaikkan menghabiskan banyak anggaran. Berapa anggota kita sekarang? Untuk UKATAN Provinsi Jambi lebih kurang 6.000-an. Wah, 6.000. Itu kalau datang semua ke Jambi bahaya. Ayo. Terus upayanya apa lagi nih? Supaya aspirasi kita ini tersampaikan. Kami sudah menyuarakan lewat surat. Turun juga ke lapangan waktu bulan 10 kami 500 orang Bang. Itu perwakilan dari tiap kabupaten seprovinsi Jambi. Juga kita berbagi di provinsi turun, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat turun juga kita. Kalau ini sudah kita sampaikan, kemudian pemerintah juga tidak mau mendengarkan, ya mungkin kalau pemerintah tetap kekeh kepada keputusannya nanti, ya harapan kita sih tidak ya, nanti tetap tidak menaikkan upah sesuai atau sebenarnya bukan keinginan kita Bang, seharusnya kan gitu. Atau tetap berpedoman kepada PP 36, ya mungkin ya kita akan tetap melakukan upaya hukum, hukum rimba atau hukum secara aturan ya begitulah. Karena ada pepatah Bang, perut itu tajam katanya. Oh iya. Jadi kalau udah bicara masalah perut ini apapun dilakukan orang gitu. Upah ini kan bicara bisa perut. gelap mata. Dewan kita apa katanya di DPR kita? Udah pernah disampaikan dialog. Sudah 10 Oktober 2022 kemarin. Itu juga udah kita suarakan. Dan ya mereka mengatakan ya akan tetap diperjuangkan. Iya, kita hari ini bicara upah ini kan masih teka-teki ini. Menaker memang janji akan ada kenaikan. Nah, ini kenaikannya berapa? Sesuai dengan kebutuhan kelayakan hidup kita di sini gitu kan. Karena masing-masing daerah kan beda-beda ya. Nah, Mbak Ibu lah, Mbak ya. Kakak lah biar ya. Beliau ini ya memang salah satu aktivis wanita Jambi ya. Memang udah dari suaminya dulu memang udah begitu diajarin gitu kan. Mas Ta, ini hari-harinya juga sebagai advokat ya, pengacara. Dan kabar terakhir kemarin ini ya, untuk masyarakat yang di Selincah, Mas Usman, anggota kita udah taken kontrak. Iya, sedikit senggol lah ini kan. Bicara upah itu tadi kita udah miris saja kan ceritanya kan, masih ngasih ngambang ini, masih berharap, penuh doa lah sekarang ini kan. Ya, berdoa mudah-mudahan ya menteri, pemerintah daerah lebih berpihak lah kepada masyarakat ini kan, pada kaum buruh ini kan. Nah, ini cerita bergeser sedikit ini. Kemarin kan ada di video kita di Dori by TV itu soal ada sekitar 10 rumah yang terdampak getaran PLTG di Payo Selincah. Nah, kemarin butuh pengacara katanya. Udah ketemu. Sudah turun kita memang ke sana. Iya, memang kita sifatnya masih pengumpulan data. Masih pengumpulan data dan informasi. Karena sebelumnya
mereka ini memang sudah banyak melakukan upaya. Dari tahun 2016 sudah ada perundingan, bahkan katanya sudah ada kesepakatan. Cuman mungkin masyarakat awam ini, saya bilang awam lah dulu, karena mereka ya bukan latar belakang yang sekolah hukum atau yang mengerti hukum gitu. Jadi makanya tadi saya bilang awam. Mereka sudah ada pertemuan, sudah ada kesepakatan, sudah ada perjanjian. Namun saking awamnya masyarakat kita ini, itu tidak dituangkan dalam kesepakatan surat perjanjian. Jadi apa yang dijanjikan oleh perusahaan dulunya, ya dengan mudahnya aja diingkari sekarang. Iya, karena tidak tercantum di situ. Iya, kita kan kalau memang sih peribahasa bilang manusia yang dipegang omongannya. Tapi ya abang tahu sekarang omongan sekarang kan udah dibawa angin hilang. Nah kemarin dari hasil pertemuan, dari hasil pertemuan kami, ya saya sampaikan karena mereka sudah melakukan sampai sampai hearing ke DPR kemana gitu. Tapi menurut mereka ya anggota dewan juga tidak mendukung. Awalnya mendukung, pertemuan pertama mendukung, tapi udah pertemuan kedua ya terakhir katanya ya udah terima aja apa yang dikasih perusahaan gitu loh katanya. Jadi nah, ini yang harus kita perjuangkan lagi nih. Ya, jadi ya kalau saya memang masyarakat yang tertindas seperti itu juga harus kita perjuangkan. Ibu Masta, terima kasih sudah berkenan hadir di sini di studio kita yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi ada manfaatnya bagi kawan-kawan buruh ya, kawan-kawan pekerja di banyak tempat lah di Jambi ini. Ya mohon bersabar ya. Mohon bersabar, berdoa ya. Dan kita sangat berharap seperti yang disampaikan Bu Masta tadi, gubernur juga harus berani loh, gitu kan. Harus berani untuk ya membuat terobosan-terobosan, memperjuangkan ya. Jangan hanya berani naikkan 50.000 gitu dari betul ya tuh. Iya, kalau udah 3 juta UMP kita kan hebat itu kan. Mantap. Iya. Baik, terima kasih Bu Masta ya. Oke, siap. Atas waktunya ya sudah diluangkan di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Bila Anda ingin melihat video kami yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. See you in the next video.